Anda tuh aneh, orang Jakarta tuh aneh, ribut soal ranting-ranting seperti itu. Takut betul Ahok jadi gubernur, toh? Sudah jadi gubernur sekarang. Ya, gendeng arek-arek ini. Kan sudah jadi sekarang. Jangan sampai dipimpin oleh orang kafir. Lah wes itu ya. Gak paham arek-arek ini. Gak boleh makan di bulan Ramadan siang hari. Kalau nggak boleh ya. Ya apa dapurmu kecapan cangkemmu. Aneh. Aku paham lah hatinya, aku paham aspirasinya. Cuman gini loh, apa andalanmu sehingga kamu merasa tidak pantas dipimpin oleh setan, iblis dan seterusnya? Apa andalanmu itu apa? Kamu muslim nih kalian semua nih. Andaikan Republik Indonesia dipimpin oleh stafnya iblis diperbantukan, itu cocok enggak? Cocok. Pasti kelakuannya podo. Nyolongan, ngentitan, ya toh, jambretan, berani melanggar di depan orang banyak, perempatan jalan masih 12 merah itu sudah berani jalan. Di Jakarta mungkin karena memang macet, jalan kemana kamu kan? Di Jogja itu 19, 18 sudah jalan. Jogja itu di depan orang banyak pun kamu berani tidak setia, apalagi di belakang meja di sebuah kantor, kan begitu. Terus andalanmu apa sehingga kamu tidak merasa, sehingga setan menurut kamu tidak pantas memimpin kamu? Wong semua orientasimu itu setan dan materialisme. Wong semua kan cuma cari semua. Surga aja diperlakukan dengan konsep materi. Ingin masuk surga itu karena tidak puas hidup di dunia. Rumahnya kurang gede, atau mobilnya kurang, kan gitu tak? Nanti insya Allah di surga kan rumahnya gede-gede, kan gitu tak? Jadi itu semangat materialisme. Are-are. Bener nggak gitu kira Mas? Ada nggak unsur itu? Surga kok repot-repot. Surga itu bukan berada di rentang waktu yang linier. Sekarang dunia, besok-besok surga. Kalau engkau sudah memasuki dunia batin dan sifat waktu yang sesungguhnya, maka surga itu ada padamu sekarang juga. Surga itu ini rada tafsir ya. Allah menggambarkan tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha. Di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Siapa sing tertarik ana kali? Walah kali tenggen kula kata. Tafsir paling jauh kalau tadabbur boleh membayangkan yang sampai kemana-mana. Gitu loh. Jadi ternyata di surga nanti Anda itu tidak perlu gini, Anda tidak usah jadi pejuang di surga. Di sini Anda harus berjuang. Dunia itu tempat perjuangan, bukan tempat sakinah, bukan tempat untuk mapan. Karena kait mapan mate, kait mapan wis tuwek, kan gitu kan. Jadi dunia bukan tempat membangun, tempat mengumpulkan bahan bangunan. Karena bangunanmu nanti ada di surga. Jadi bukan tempat sukses di dunia ini. Dunia ini bukan tempat untuk kamu mencapai sesuatu. Tidak ada pencapaian apa di dunia ini. Ngopo toh? Mangan ya mek piro, kelambi mosok dirangkep 15. Terus duwe mobil telu ditumpai bareng gitu. Terus omahe ombo, kamarnya 10, jadi semalam kalau tidur itu sak jam di sini, pindah sak jam nerene, sak jam nerene, gendeng. Apanya yang bisa dinikmati dari dunia ini opo? Sehingga nikmati di dunia ini opo? Opo saya nggak ngerti. Panganan ya mek koyo ngono iku. Opo toh? Wong wedok is ngono iku, bolak-balik ngono iku. Wong wedok yang ngono, alah wong lanang is. Mas, kene zikat Ar-Rahmanir Rahim. Mau jaga sing lanang, wala tolin dek, wala tolin. Mas kok sampean salah dolin, aku zikat alhamdulillah ya gimana.
Apanya yang dinikmati dari dunia ini? Saya nggak ngerti. Orang tuh habis-habisan berebut dunia. Aku nggak paham menikmati apa kan iku. Apa yang bisa kata apa toh? Makan cuman segitu itu. Rasanya makan tuh enak apa tidak itu tidak tergantung makanannya, tapi tergantung sikapmu terhadap makanan itu. Jamu itu tidak pahit kalau engkau memahaminya sebagai sumber kesehatan. Pahitnya kalah sama nikmatnya kesehatan, betul nggak? Kayak orang pahit kayak apa tak umbi nih, gak kerasa pahit. Wong aku zaman SD ini loh mas. Kita, ya, gini kan bau tai. Terus jadi ono konco, jadi zaman SD aku kan bisa dimpokno. Kan salah satu keindahan masa kanak-kanak kita adalah ngempoi kalau bahasa. Ngempoi itu artinya nesing, apa ngutuk terus liwat set layu. Itu salah satu keindahan masa kanak-kanak saya. Waduh, top itu, seneng sekali. Jadi itu tradisi empok-empokan itu menurut saya sangat perlu dihidupkan kembali. Loh, enak. Jadi dan biasanya itu terjadi penindasan struktural. Jadi awake gede iku, awake gede bendino ngempok ya arek sing cilik gak wani ngempok sing gede. Nah, itu sudah mulai kelihatan ini ada ini ada Panama Papers, ini ada Freemason, ini ada Illuminati, udah mulai kelihatan. Jadi aku ndek kanca jenenge Ma'ruf waktu SD kelas 1 di Jombang sana. Itu bendino anak itu mercing ini. Mercing itu dia tidak, wajahnya itu sudah wajah orang yang tertindas lah. Dalam keadaan dia seneng pun dia wajahnya itu desain orang tertindas. Nah, itu Ma'ruf namanya. Jadi Ma'ruf itu tiap hari jadi korban anggar orang ngentut tiga nama Ma'ruf. Itu Ma'ruf. Jadi kalau punya anak jangan dikasih nama Ma'ruf ya. Suatu hari aku jalan sama Ma'ruf pulang kan sekolahan saya kira-kira melewati 2 desa. Desa saya, desa baru sekolahan saya, desa berikutnya. Nah suatu hari Ma'ruf itu terus ingin balas dendam. Ayo tak kancani Ruf, tenang aja Ruf. Kancani minin boleh double situ. Ayo Ruf, mani Ruf. Ayo aku tak belani Ruf. Tawur wong loro Ruf. Terus lah Ma'ruf ini kan bukan pakar empok ya. Jadi dia tidak pernah punya pengalaman ngempoi. Semua orang ngempoi itu pakai tangan kiri. Nih, empok no. Ma'ruf ini gak begitu dia itu pengen ngentut tangannya dilobokno suwali. Tangan tengen. Jadi kene yo buku kene dilobokno suwali shot. Perwot. Gagak gitu entut. Wae ini. Jadi nggak sih ngempoi toh mas. Akhirnya terpaksa kita masuk sungai toh untuk mencuci. Oh, baru kon itu yang unik. Kon itu ngentut kok jauh sak taek itu. Ya Allah, ya Allah. Jadi itu budaya yang menurut saya perlu dihidupkan kembali. Saya dulu, waduh, ya kapan-kapan kalau itu kita omongkan betul kan, yang hilang itu kan takdir. Sekarang yang Anda ketahui dari Barat dan seluruh Indonesia itu namanya cuma taklim. Taklim itu dari tidak tahu menjadi tahu. Dan metodenya untuk tahu dari tidak tahu adalah ada agen yang membawa pengetahuan kepada kamu dan kamu harus bayar 1 semester sekian kan itu kan. Itu namanya taklim. Padahal ada tafhim juga, ada ta'rif juga. Nah yang sedang kita praktekkan di Jombang namanya takdib. Takdib itu bukan hanya membuat orang menjadi tahu, bukan hanya pengetahuan, tapi takdib itu dari kata adab, kemudian ta'adub, kemudian adab. Kalau adab itu peradaban, kalau takdib itu satu proses yang satu workshop bersama yang membuat orang belajar beradab. Jadi tadi itu pemberadaban. Jadi di sekolah tidak ada pemberadaban karena sekolah tidak ada hubungannya sama dunia rohani, gitu kan? Bahkan tidak ada hubungannya sama dunia moral, betul enggak? Tidak ada hubungannya.
Jadi seorang profesor doktor, kalau dia melakukan korupsi atau melakukan zina kepada mahasiswinya, dia tidak dicopot profesornya dan dokternya, kan gitu kan. Tapi kalau seorang syekh, seorang imam, seorang ulama, dia tidak lagi, kalau melakukan hal seperti itu, tidak lagi diakui keulamaannya, kan gitu. Karena kalau di sekolah tidak ada hubungannya dengan moral, tidak ada masalah. Tetap kamu dokter, tetap kamu profesor, kan gitu. Nah makanya kita mencoba nyicil di Jombang itu namanya takdib. Jadi anak-anak SMK di tempat saya itu kita kasih paket takdib sebulan sekali, sehari semalam weekend. Itu kita ajak empiris, berkeringat, penelitian, game-game, macam-macam. Tapi seluruh komprehensi dari nilai kehidupan kita ringkes di dalam satu pekerjaan. Kesungguh-sungguhan, disiplin, kesabaran, tanggung jawab, kepemimpinan, semuanya kita ringkes di dalam yang namanya proses takdib itu. Jadi alangkah indahnya kalau ada inovasi di dunia pendidikan, gitu loh. Ya tapi saya kira tidak mungkin itu terjadi. Tidak mungkin terjadi secara formal di negara, karena negara itu ruwet. Kalau negeri gampang, gitu. Negara dengan biaya berapapun tidak bisa mendatangkan orang seperti ini terus disuruh duduk sampai pagi. Wes kan, negara ndi wes kan. Tapi kalau negeri ini takdib, karena Anda di sini kan bukan diulang, di sini Anda digali, betul. Jadi pengetahuan itu sebenarnya lahir dari diri Anda sendiri. Saya merangsangnya, saya cuma memancing, saya cuma menggali. Jadi bedanya sekolah dengan takdib adalah kalau sekolah itu ilmu dikasih tahu kan, ditransfer. Kalau di dalam takdib itu Anda dipancing agar supaya muncul ilmu Anda itu, karena sesungguhnya Anda sudah punya itu semua. Makanya kalau memang kita harus ngurusi negara, kita rombak sampai mendasar. Soal gubernur DKI itu soal ranting kecil. Itu soal itu cuman ibarat beras itu karake menire gitu loh. Kita harus urus sejak benih padi di sawah itu, gitu loh, menyeluruh. Jadi ngerti bedanya negeri sama negara ya, jelas ya. Ini sampai sini nanti kita diskusikan. Tolong ingat apa. Jadi kerjaan kita ini kerjaan negeri, dan kita punya pegawai sangat banyak yang tidak merasa pegawai kita. Loh kok pegawai kok negeri? Makanya tidak pernah menguntungkan, karena dia pegawai negeri. Seharusnya dia pegawai negara, taat kepada undang-undang negara. Ada undang-undang negeri, ada undang-undang negeri. Lah kok namanya pegawai negeri? Jadi ini salah satu pasal yang paling urgen yang harus dirombak oleh seorang presiden begitu dia menjabat. Dalam minggu pertama dia harus merubah kata negara, negeri menjadi negara. Karena kalau dia pegawai negeri tidak ada undang-undangnya, maka dia tidak harus taat kepada siapa-siapa. Akhirnya taat kepada atasan. Tidak ada taat kepada atasan. Enak. Apalagi yang disebut atasan itu cuma outsourcing. Ya toh? Tenaga sementara 5 tahun, belum tentu tahu apa-apa mengenai apa yang dia kerjakan. Terus pegawai yang permanen ini, yang sudah dari tamat sekolah langsung jadi pegawai negeri berpuluh-puluh tahun, taat kepada outsourcing. Terus gimana? Saya pegawai di kantor kabupaten, terus ada setiap kali ada bupati baru yang baru lagi, dan saya harus taat kepada dia, bahwa dia tidak tahu apa-apa mengenai yang sudah saya kerjakan selama berpuluh-puluh tahun. Gitu tuh negara kayak menurutku, gitu loh. Jadi